Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai galaksi dan benda-benda yang ada di langit. Nah, sebelumnya izinkan kami dari kelompok 2 ini untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya, yaitu Reka Adistia Nanti. Selanjutnya ada Fitri dan ada Fani. Nah, kepada Fitri dan Fani dipersilakan untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Anggraini Rusli. Untuk selanjutnya ada rekan saya, Fani Andini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Andini Stianingsih. Baik, selanjutnya di sini kami akan memulai presentasinya. Next. Nah, sebelumnya saya akan mengenalkan terlebih dahulu materi apa aja sih yang akan kami bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama, kami akan memaparkan sedikit mengenai pengertian dari galaksi. Kemudian yang selanjutnya ada ciri-ciri galaksi, bentuk galaksi, kemudian apa itu galaksi Bima Sakti, dan yang terakhir, benda-benda apa saja sih yang ada di langit kita. Next. Oke, bagian yang pertama adalah pengertian dari galaksi. Apa itu galaksi? Nah, di sini saya akan memperkenalkan sedikit mengenai galaksi. Galaksi sendiri adalah sekumpulan bintang, planet, gas, debu, nebula, dan juga benda-benda langit lainnya, baik yang sudah dikenali oleh manusia maupun yang belum dikenali oleh manusia, yang membentuk sebuah pulau atau kelompok dengan di dalamnya ruang hampa jagat raya yang terbentuk oleh berbagai teori. Namun secara sederhana kita dapat menyebut galaksi ini sebagai sekumpulan bintang-bintang dan planet yang bergabung dan membentuk satu kelompok atau sistem. Galaksi yang saat ini kita tempati atau galaksi yang baru diketahui memiliki penduduk di alam semesta ini dengan matahari sebagai pusatnya dinamakan sebagai galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Next. Selanjutnya ada ciri-ciri galaksi. Nah, jika tadi saya sudah menyebutkan sedikit mengenai pengertian dari galaksi, maka di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai ciri-ciri yang terdapat pada galaksi. Next. Nah, ada 5 ciri utama dari sebuah galaksi. Yang pertama adalah bahwa galaksi ini memiliki cahaya sendiri. Seperti yang kita tahu, planet-planet yang ada di galaksi Bima Sakti ini semuanya membutuhkan matahari untuk menerima cahaya. Jadi planet-planet ini tidak bisa memproduksi cahaya sendiri. Berbeda dengan galaksi yang merupakan suatu hal atau suatu materi yang bisa memproduksi cahaya sendiri dan bukan merupakan pantulan dari manapun. Cahaya yang diproduksi oleh sebuah galaksi dinamakan sebagai sinar gamma, yaitu salah satu sinar yang bagi manusia sendiri merupakan salah satu senjata terbesar yang dimiliki oleh alam semesta. Nah, sinar gamma ini didapatkan dari semburan pulsar atau bintang besar di alam semesta yang hidup gitu di alam semesta yang kemudian mati dan meledak sehingga bintang tersebut memancarkan radiasi. Nah, radiasi inilah yang disebut sebagai sinar gamma. Sinar ini dipercaya menjadikan sebuah galaksi menjadi lebih terang. Begitu pula dengan black eye yang terlihat gelap. Nah, ia memancarkan warna yang berbeda sehingga terlihat lebih gelap dibandingkan dengan galaksi lainnya. Sinar gamma ini mewakili cahaya yang paling kuat energinya, tetapi mata manusia sendiri tidak dapat menangkap atau melihat seperti apa rupa sinar gamma ini. Yang selanjutnya, ciri galaksi yaitu bahwa jarak antar galaksi ini saling berjauhan.
Nah, mengapa galaksi tidak memiliki jarak yang berdekatan? Karena eh, galaksi ini memiliki gravitasi yang sangat kuat, sehingga apabila jarak antar galaksi berdekatan, bisa saja terjadi tabrakan atau salah satu galaksi ini menyedot galaksi lainnya. Nah, sebenarnya di alam semesta ini terdapat banyak sekali galaksi. Namun hingga saat ini yang baru diketahui oleh manusia hanya beberapa. Uh, Sedangkan jarak antar galaksi sendiri bisa berjumlah hingga jutaan tahun cahaya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan, kenapa jarak antar galaksi ini bisa sangat jauh, karena jaraknya berdekatan rentan menimbulkan kecelakaan antar galaksi. Yang selanjutnya adalah bahwa galaksi lain dapat terlihat dari satu galaksi. Nah, galaksi lainnya galaksi yang berada di luar galaksi Bima Sakti ini dapat kita lihat sebenarnya. Nah, hal ini seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, bahwa galaksi kan tidak mungkin memiliki jarak yang berdekatan karena takut ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti benturan atau tercampurnya planet-planet. Nah, karena itulah jarak galaksi ini berjauhan, sehingga dari galaksi Bima Sakti, dari tempat kita berdiri saat ini, sebetulnya kita dapat melihat galaksi lain yang ada di alam semesta ini apabila cahaya di bumi ini sedikit redup gitu. Nah, namun karena bumi ini merupakan planet yang terang, sehingga galaksi atau benda-benda lain di luar angkasa ini tidak dapat terlihat dengan mata telanjang manusia. Ciri yang selanjutnya adalah galaksi memiliki bentuk tertentu. Nah, galaksi ini memiliki beberapa bentuk dan tentunya berbeda-beda serta memiliki keunikan masing-masing. Ciri yang selanjutnya adalah bahwa galaksi ini memiliki lubang hitam. Nah, lubang hitam atau black hole adalah suatu tempat di ruang angkasa di mana di dalamnya ini terdapat gravitasi yang sangat kuat. Bahkan cahaya pun tidak bisa menembus keluar atau masuk dari black hole ini. Nah, saking kuatnya gravitasi yang dimiliki oleh black hole, sehingga segala hal, segala materi yang ada di dekatnya bisa langsung masuk ke dalamnya. Nah, hingga saat ini manusia belum tahu apa sih yang ada di dalam black hole ini, sehingga black hole ini masih merupakan suatu hal yang menjadi misteri bagi manusia. Next. Nah, yang ketiga ada bentuk galaksi. Next. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa galaksi ini memiliki bentuk yang berbeda-beda dan memiliki keunikannya sendiri. Pada tahun 1926, Edwin Hubble atau beliau merupakan seorang astronom dan kosmolog berkebangsaan Amerika. Beliau ini membuat klasifikasi galaksi menurut bentuknya. Jadi galaksi ini dapat dibedakan menjadi beberapa berdasarkan bentuknya. Ada galaksi berbentuk spiral, elips, dan yang tidak beraturan. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu galaksi yang berbentuk spiral. Nah, galaksi spiral ini adalah jenis galaksi yang terdiri atas pusaran bintang dan medium antar bintang, di mana pada garis tengahnya atau pusar galaksi ini terdiri dari bintang-bintang yang berumur sangat tua. Kira-kira 75% galaksi yang sangat terang di alam semesta ini memiliki bentuk yang spiral, seperti galaksi Bima Sakti sendiri. Galaksi lainnya yang memiliki bentuk spiral adalah galaksi Andromeda. Nah, galaksi yang berbentuk spiral ini berotasi dengan kecepatan yang lebih besar dibandingkan dengan galaksi bentuk lainnya. Nah, mengapa kecepatan galaksi berbentuk spiral ini bisa sangat cepat daripada galaksi lainnya? Hal ini dipengaruhi dari berat massa galaksi itu sendiri gitu. Jadi apabila galaksi yang berbentuk spiral ini memiliki mohon maaf, jadi besar kecilnya kecepatan rotasi galaksi ini kan bergantung pada massa dari galaksi tersebut. Nah, seperti obat nyamuk
kita analogikan galaksi berbentuk spiral ini seperti obat nyamuk gitu. Jadi semakin ke tengah galaksi berbentuk spiral ini, maka bintang-bintang yang ada di tengahnya ini semakin tua umurnya gitu. Next. Nah, yang kedua ada galaksi yang berbentuk elips. Galaksi elips sendiri adalah galaksi yang memiliki bentuk bundar hingga bentuknya seperti bola pepat. Galaksi berbentuk elips ini sangat sedikit mengandung materi antar bintang dan anggotanya adalah bintang-bintang yang sudah sangat tua. Nah, beberapa contoh dari galaksi bentuk elips adalah galaksi M87. Galaksi M87 ini ada di rasi Virgo. Jadi seperti yang terlihat pada gambar, galaksi bentuk elips ini bentuknya seperti bola saja gitu. Jadi tidak hanya memiliki bintang-bintang di bagian tengahnya saja. Dan bintang-bintang yang ada di tengah galaksi ini juga memiliki bentuk yang memiliki usia yang sudah tua. Gitu. Jadi berbeda dengan galaksi Bima Sakti yang bintang-bintangnya tersebar dari tengah hingga keluar galaksi. Next. Yang terakhir ada galaksi tak beraturan. Nah, galaksi seperti namanya, galaksi tak beraturan ini tidak memiliki bentuk yang jelas atau tidak ada bentuk yang simetri dari galaksi ini. Juga tidak menyerupai bentuk-bentuk khusus sehingga bentuknya abstrak gitu. Nah, materi yang terkandung dalam galaksi jenis ini diantaranya berupa gas dan debu-debu. Galaksi yang tak beraturan bentuknya ini contohnya adalah galaksi awan Magellan besar dan awan Magellan kecil. Seperti yang terlihat pada gambar, galaksi awan Magellan besar dan awan Magellan kecil ini hanya berbentuk seperti asap, juga hanya seperti awan. Tidak ada bentuk khusus, tidak ada ciri khas khusus gitu dari galaksi ini, melainkan hanya berbentuk hal yang abstrak saja. Nah, materi yang selanjutnya adalah materi mengenai galaksi Bima Sakti yang akan dijelaskan oleh Fani. Silakan Fani. Baik, terima kasih Reka atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang galaksi Bima Sakti. Next slide. Nah, apa itu galaksi Bima Sakti? Nah, galaksi Bima Sakti ini merupakan galaksi yang berisi sistem tata surya kita. Jika dilihat dari bumi, galaksi Bima Sakti ini terlihat seperti pita kabut yang terang dan bisa dilihat dengan mata telanjang, jadi bisa dilihat oleh mata kita sendiri gitu kan. Nah, galaksi Bima Sakti ini merupakan sistem kumpulan bintang-bintang yang sekarang dikenal sebagai tipe utama struktur alam semesta. Nah, galaksi Bima Sakti ini berputar berlawanan dengan arah jarum jam, jadi berlawanan dengan arah jarum jam. Dalam galaksi Bima Sakti ini terdapat sekelompok kecil galaksi yang dikenal dengan nama kelompok lokal. Nah, kelompok lokal ini nampak bergerak dengan arah gerakan yang acak. Lalu, Bima Sakti juga merupakan galaksi yang berisi sistem tata surya kita. Jika dapat dilihat dari bumi, jadi seperti sudah dijelaskan tadi kan, seperti pita kabut, seperti itu. Jadi, kalau kita melihat itu kayak kabut gitu, padahal itu ada berbentuk pita kayak gitu. Nanti di next slide ada gambarnya ya. Next slide lagi. Nah, lalu mengapa sih disebut galaksi Bima Sakti? Nah, jadi pada awalnya nama Bima Sakti sendiri ini diambil dari tokoh wayang berkulit hitam, yaitu Bima. Nah, dahulu orang-orang Jawa kuno nih melihat bentangan galaksi kita ini sebagai bintang-bintang yang tersebar dengan pita kabut putih. Jadi jika dihubungkan dan ditarik garis, bentangan ini akan terlihat seperti Bima yang dililit ular naga. Maka dari itu, galaksi ini kita juluki sebagai nama Bima Sakti. Nah, nama Bima Sakti ini dicetusnya oleh pertama kali itu oleh Presiden RI pertama, yaitu Insinyur Soekarno. Next. Nah, Bima Sakti ini juga jika diamati dari berbagai sudut bumi, dari bumi juga Bima Sakti tampak pada langit malam yang cerah dan bebas polusi cahaya.
sebagai kabut putih kelabu memanjang mengitari busur langit dengan bagian tengahnya terdapat alur gelap. Nah, jadi sebenarnya kabut putih itu merupakan kumpulan bintang-bintangnya yang sangat banyak dan lebih rapat daripada bagian langit-langitnya gitu, serta debu dan gas angkasa yang terperangkap dalam piringan orbit. Busur Bima Sakti membentuk sudut sekitar 60 derajat dari ekliptika, yaitu piringan orbit bumi relatif terhadap materi. Jadi mutarnya berarah dengan berlawanan dengan jarum jam. Terus juga yang kabut putih itu merupakan bintangnya gitu, karena saking banyaknya dan numpuknya jadi terlihat seperti kabut putih. Next slide. Nah, dimensi Bima Sakti ini juga mempunyai cakram Bima Sakti kira-kira berdiameter 1000 tahun cahaya. Maaf, 100.000 tahun cahaya. Nah, ini 9,5 dikali 117 km. Nah, kurang lebih itu seperti yang ada di PowerPoint yang di sini. Ketebalannya seperti ini. Nah, Bima Sakti juga diperkirakan mempunyai setidaknya 200 miliar bintang gitu, dan mungkin juga bisa mencapai 400 miliar bintang. Next slide. Nah, di dalam galaksi Bima Sakti ini juga mempunyai nama-nama lengan. Yang pertama ada lengan Norma, ada lengan Scutum Crux, ada Sagittarius, ada Orion, ada Perseus, dan ada Cygnus. Itu kalau Cygnus itu bisa diartikan juga lengan luarnya, kalau lengan Orion itu lengan lokalnya, seperti itu. Next slide. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan dari apa itu galaksi Bima Sakti dan sejarahnya Bima Sakti. Saya kembalikan lagi kepada Reka atas tempat dan waktunya. Saya persilahkan. Aku nih. Oke. Untuk selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai benda-benda yang ada di langit itu sendiri. Oke. Yang tersusun atas asteroid, komet, lalu ada meteor, dan terakhir ada satelit. Yang pertama ada asteroida atau yang sering disebut dengan planetoida, seperti dapat kita lihat dari gambar di samping. Apa sih asteroida itu? Nah, asteroid itu kayak semacam suatu benda-benda di angkasa, dan dia ukurannya kecil, padat, dan jumlahnya itu tidak dapat terhitung atau sangat banyak dan bergerak bebas mengelilingi matahari. Nah, asteroid ini tuh semacam contoh dari sejenis planet-planet kecil. Nah, atau makanya asteroid itu sering juga kita sebut sebagai planetoida. Namun, ukurannya itu jauh lebih kecil dari sebuah planet. Kalau kita mendefinisikan secara lain, asteroid itu semacam kumpulan benda-benda di langit yang jumlahnya tuh jutaan dan menggerombol, membentuk semacam sabuk raksasa. Nah, di mana sabuk tersebut terletak di antara planet Mars dan planet Jupiter. Nah, sabuk itulah yang disebut dengan sabuk asteroid. Nah, asteroid itu sendiri punya macam-macam atau jenis-jenisnya. Yang pertama ada asteroid yang disebut juga asteroid C. Apa sih asteroid C ini? Asteroid C itu semacam karbon yang terlihat keabu-abuan dan tersusun atas tanah, juga batuan silikat. Dan jenis ini tuh biasanya tuh banyaknya berada di luar sabuk asteroid itu sendiri. Lalu ada pula asteroid M. Nah, asteroid M ini tersusun dari, jika tadi tersusun dari tanah dan batuan, nah kalau asteroid M ini tuh tersusun dari besi dan nikel, dan warnanya tuh kemerah-merahan. Biasanya untuk asteroid
asteroid ini tuh adanya di di tengah-tengah sabuk utama dari asteroid itu sendiri. Lalu ada pula asteroid S. Nah, asteroid S ini tuh disebut juga asteroid Coelurus yang sebagian besarnya tuh terbuat dari besi dan nikel juga, dan letaknya tuh di dalam sabuk bumi itu sendiri. Lalu yang terakhir itu ada asteroid V. Asteroid V itu tersusunnya atas batuan basaltik dan kerak vulkanik, dan orbitnya tuh berada jauh di antara planet Jupiter dan planet Uranus itu sendiri. Nah, apa sih ciri-ciri dari asteroid itu sendiri? Seperti tadi yang dijelaskan dalam definisi, bahwa ciri asteroid itu pertama bentuknya tidak beraturan. Jadi dia enggak selamanya bulat, tapi berbeda-beda bentuknya, itu enggak beraturan gitu. Lalu tersusun dari es dan batu, seperti yang kayak kita lihat dari jenisnya tadi. Nah, ada pula ukurannya tuh kecil. Jadi dia lebih, meskipun terkadang disebut sebagai planetoida, tapi ukurannya tuh lebih kecil dari planet yang paling kerdil itu sendiri. Lalu seperti dijelaskan tadi, jadi asteroid ini tuh berada di orbit antara planet Mars dan planet Jupiter. Lalu disebut juga bahwa asteroid ini disebut sebagai benda langit yang tidak aktif. Dan selanjutnya adalah permukaannya itu berbatu, dan terakhir karena dia berada di luar angkasa gitu, maksudnya tuh di luar bumi, ukurannya tuh bukan ukuran, mohon maaf, suhunya tuh bersuhu sangat dingin gitu, seperti itu. Benda langit selanjutnya ada pula yang kita sebut komet, seperti yang terlihat pada gambar di samping. Nah, apa sih komet itu? Komet ini salah satu benda langit. Nah, benda langit ini tuh, komet tuh benda langit yang ditutupi kabut tipis panjang, dan sering juga disebut sebagai bintang berekor, seperti yang terlihat pada gambar barusan. Namun, meskipun dia terlihat seperti benda berekor, komet itu bukan bintang gitu. Komet itu kan terdiri dari kumpulan debu yang dia tuh membeku saat membeku ketika berada jauh dari matahari itu sendiri. Nah, kalau komet mulai mendekati matahari, partikel-partikelnya tuh akan menguap sehingga membentuk kepala dan ekor komet. Makanya sering disebut juga sebagai bintang berekor. Nah, apa sih jenis-jenis dari komet itu? Komet ini seperti yang kita sebut bahwa komet sering disebut sebagai bintang berekor, komet itu memiliki dua jenis. Yang pertama, komet berekor panjang. Apa sih komet berekor panjang? Dapat kita lihat bahwa komet berekor panjang itu garis lintasannya tuh sangat jauh gitu. Ekornya tuh sangat jauh melalui daerah-daerah yang dingin di luar angkasa lainnya. Kalau tadi ada yang berekor panjang, ada pula yang berekor pendek. Nah, kalau yang perbedaannya itu adalah kebalikan dari berekor panjang. Jadi dia garis lintasnya sangat pendek, sehingga kayak kesempatan untuk menyerap gas pun di sekitarnya tuh hanya sedikit, seperti itu. Nah, apa sih dari ciri-ciri dari komet itu sendiri? Seperti yang kita jelaskan dalam definisi tadi, meskipun komet terlihat seperti bintang berekor, pertama, komet itu bukanlah bintang. Lalu yang kedua, komet itu bukan bintang, tapi merupakan sebuah gas pijar. Komet itu terbentuk dari es dan batu. Lalu dia memiliki ekor, karena itulah disebut sebagai bintang berekor, tetapi tetap dia dikategorikan bukan sebagai bintang. Lalu komet juga mengorbit ke matahari. Nah, orbit komet ini berbentuk lonjong dan tipis. Lalu dapat dikatakan pula bahwa komet itu hampir mirip dengan asteroid, namun dia bukan asteroid. Komet juga dijuluki bintang berekor, seperti yang didefinisikan tadi. Nah, dari komet itu sendiri punya bagian-bagiannya nih. Dan yang ada 4 bagian dalam komet. Yang pertama itu bagian inti. Apa sih bagian inti itu? Bagian inti itu merupakan bagian yang paling padat gitu. Jadi bagian komet ini tuh terbentuk dari penguapan bahan-bahan es yang sangat mudah menguap menjadi gas-gas yang terlihat berpijar. Lalu ada pula yang kedua bagiannya adalah koma. Koma itu apa sih? Koma itu daerah yang penuh dengan kabut
atau kita sebutnya daerah yang mirip dengan tabir yang menyelimuti dari inti komet itu sendiri. Nah, daerah ini tuh sebagai daerah yang pekat gitu, karena kan terkena uap dari inti komet itu sendiri. Jadi yang akan semakin mengepul apabila dekat dengan matahari. Ada pula hidrogen. Apa sih hidrogen ini? Dan hidrogen itu salah satu lapisan yang ada pada apa sih namanya? Pada komet itu sendiri. Jadi hidrogen ini tuh yang kalau tadi apa ya? Koma itu yang tabir yang menyelimuti inti komet. Nah, kalau hidrogen ini tuh lapisan yang mengelilingi koma itu sendiri. Jadi lapisan hidrogen ini tuh nggak bisa terlihat oleh mata manusia, namun awan pada lapisan ini tuh terlihat sangat tebal dan diameternya pun dapat mencapai 20 juta kilometer. Nah, yang terakhir ada bagian yang paling jelas dari komet adalah ekor. Ekor komet terlihat jelas bahwa ekor komet itu berbentuk dengan panjang. Nah, ekor komet ini sendiri terbuat dari suatu gas yang bercahaya yang muncul ketika komet itu mendekati matahari itu sendiri. Nah, ekor ini tuh terbentuk ketika terbakarnya matahari. Nah, ukuran ekor komet ini bisa mencapai 10 kilometer. Lalu kemudian untuk benda langit selanjutnya ada pula yang paling kita sering kenal dengan meteor. Nah, sebelum kita masuk mengenal meteor, ada pula meteor itu sering dikaitkan dengan meteorit dan meteorit. Nah, apa sih? Meteor itu adalah potongan meteoroid atau partikel dari asteroid atau komet yang terbakar ketika dia tuh memasuki atmosfer bumi, atau bisa dikatakan pula sebagai lintasan cahaya terang di langit yang terjadi karena pecahan dari meteoroid itu sendiri masuk ke dalam atmosfer bumi. Nah, di dalam meteoroid itu apa sih? Nah, sedangkan meteoroidnya itu ialah batuan luar angkasa yang melayang-layang bebas di angkasa dan bergerak cepat dari bekas peninggalan komet atau asteroid yang dulunya tuh pernah melintas di dekat area bumi itu sendiri. Lalu selanjutnya ada pula meteorit. Nah, meteorit ini adalah batu-batu luar angkasa yang memasuki atmosfer dan jatuh ke permukaan bumi. Nah, biasanya meteorit ini bisa menyentuh permukaan bumi karena kenapa? Karena dia tidak terbakar habis ketika berada di atmosfer. Selanjutnya, benda langit yang selanjutnya ada pula yang namanya satelit. Dapat kita lihat seperti gambar di samping, sebenarnya satelit itu terdapat satelit alami dan juga satelit buatan. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan di slide selanjutnya. Apa sih itu satelit? Kita kan mungkin sering mengenal dengan satelit buatan. Namun satelit itu ada juga yang namanya satelit alami dan satelit buatan. Satelit itu sendiri itu semacam benda langit yang tidak memiliki sumber cahaya itu sendiri dan bergerak mengelilingi planet tertentu sambil mengikuti planet tersebut beredar dengan periode revolusi atau rotasi tertentu. Contohnya adalah bulan. Nah, satelit ini juga merupakan benda langit yang bergerak mengikuti suatu planet pada lintasan orbit tertentu dan memiliki periode rotasi dan revolusi yang tersendiri. Adapun dari KBBI menjelaskan bahwa satelit itu adalah bintang siarah atau bintang yang mengedari bintang siarah itu sendiri yang berukuran lebih besar dari satelit itu sendiri. Nah, satelit juga bisa dikatakan sebagai benda yang bergerak mengitari benda lain, biasanya lebih besar dalam jalur yang dapat diprediksi, atau jalurnya tuh yang kita sebut dengan orbit, atau singkatnya setiap benda angkasa yang bergerak mengitari sebuah planet membentuk jalur lingkaran atau eliptikal. Nah, seperti yang disebutkan tadi, bahwa satelit itu ada satelit alami dan juga satelit buatan. Apa sih satelit alami? Nah, satelit alami itu salah satu benda luar angkasa yang sudah ada, jadi dia tuh alami dan bukan buatan manusia yang mengorbit suatu planet.
Nah, satelit alami ini seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa salah satu satelit alami adalah bulan. Jadi selama bulan mengelilingi planet bumi, bulan mengalami 3 pergerakan sekaligus, yaitu berotasi, berevolusi, bulan mengelilingi bumi, dan revolusi bulan mengelilingi matahari. Lalu selanjutnya ada satelit buatan. Nah, satelit buatan ini sudah jelas dia bukan alami ya, dia adalah buatan dari manusia itu sendiri untuk keperluan atau kepentingan tertentu yang berkaitan dengan suatu pekerjaan tertentu. Nah, satelit buatan ini benda buatan manusia yang mengorbit sebuah planet yang pembuatannya itu mempunyai jenis dan fungsi tertentu, di mana untuk suatu tujuan atau kepentingan manusia. Contohnya itu kita mengenal seperti gambar di samping, ada pula satelit navigasi, satelit geodesi, satelit komunikasi, satelit meteorologi, satelit penelitian, satelit militer, dan satelit survei sumber daya alam yang keseluruhannya itu pada dasarnya adalah untuk fungsi dari suatu pekerjaan tertentu atau kepentingan tertentu. Mungkin sekian dari penjelasan mengenai benda-benda langit dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Reka. Baik, terima kasih banyak kepada Fani dan Fitri yang telah memberikan juga pemaparannya tadi. Cukup sekian paparan yang dapat diberikan oleh kelompok kami. Kami juga memohon maaf apabila dari apa yang sudah kami sampaikan masih terdapat banyak kekurangan karena banyaknya keterbatasan yang ada, dan kami berharap beberapa materi yang sudah kami jelaskan tadi juga dapat menambah wawasan teman-teman dan dapat sedikit membantu memperluas pengetahuan teman-teman mengenai galaksi dan benda-benda yang ada di langit kita. Oke, cukup sekian. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sekali lagi mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dan keterbatasan dari pemaparan kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.